Orang awam bukan dalil. Pak, madhab itu apa sih? Jalan kita menuju Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita ditanya apakah kita wajib bermadhab, pertanyaannya antum bisa bikin jalan sendiri atau tidak? Kalau antum sudah bisa bikin jalan sendiri, nggak usah. Tapi kalau antum tidak punya jalan sendiri, tidak pakai jalan yang ada, kemana? Nyasar. Malang Arsenal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, mendapatkan taufik dan hidayahnya, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pemirsa sahabat yang telah mendukung dan mensubscribe channel kami. Jazakumullah khairan jasa. Dan bagi pemirsa yang baru bergabung, baru menemukan channel kami, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, dan tinggalkan komentar di bawah video ini. Bapak Ibu sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kami akan mempersembahkan sebuah video Ustadz Salafi semua ini. Satunya Ustadz Abdul Hakim Amir Amdad dengan Ustadz Zainal Abidin LCMA. Nah, dua-duanya sama-sama Ustadz Salafi ya, sama-sama mengharamkan tahlilan, membid'ahkan maulidan, membid'ahkan mi'rotan dan lain sebagainya ya. Ini sama-sama. Cuman ini ada perbedaan ya, ada perbedaan pendapat di dalam segi bermadhab ya. Dalam segi bermadhab, biasalah kalau orang-orang Wahabi kan tidak mau bermadhab, merasa pemahamannya sudah sip, sudah sesuai sunnah, nah, itu. Tapi yang satunya ngaco, yang satunya lumayan. Ustadz Zainal Abidin ini kali ini benar ya, apa yang disampaikan itu benar. Mudah-mudahan ke depan beliau itu lebih baik. Biar tidak terlalu lama, mari kita langsung simak video dari kedua Ustadz ini. Yang pertama dari Ustadz Abdul Hakim Amir Amdad, yang kedua tanggapan dari Ustadz Zainal Abidin. Mari kita simak videonya. Mazhab itu, kalaupun ada, itu bukan buat orang awam, tapi buat ahli ilmu. Orang awam bukan dalil. Dia tidak bisa beristidlal dengan dalil kitab dan sunnah. Jadi salah kalau dikatakan saya mazhabnya Syafi'i, dia awam. Ini saya terangkan karena orang-orang awam, saya mazhabnya Syafi'i. Bagaimana antum bermadhab, antum bukan mujtahid? Mampu tidak dia beristidlal? Tak mampu orang awam. Jadi mazhab itu kalaupun ada, itu khusus orang-orang alim. Oleh karena itu para ulama mengatakan bahwa menentukan salah satu mazhab membuat ini adalah bid'ah besar dalam Islam. Dan Lo kebalik Ustadz, ke orang awam disuruh cari dalil itu gimana caranya? Wong orang awam banyak yang jangankan cari dalil, baca Al-Quran saja masih banyak yang nggak bisa, malah disuruh cari dalil sendiri. Ya apa kamu itu Ustadz? Ya. Makanya kita itu disuruh bermadhab karena kita tidak paham. Yang lebih memahami Al-Quran dan Sunnah itu imam empat madhab itu. Makanya kita ikut mereka. Dan itu ya sudah sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran ya. Itu kebalik Anda itu ya apa sampean Ustadz. Kemudian yang kedua bermadhab melakukan bid'ah. Ini ya apa cara berpikirnya ya? Bermadhab itu artinya kita mengikuti orang yang berkompeten di bidangnya sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka bertanyalah kepada orang yang mengerti bidang agama, maksudnya itu kepada orang yang berilmu jika kalian tidak tahu, seperti itu. Ini ya akibat over bid'ah ya. Jadi kelakuannya hanya membid'ah-bid'ahkan orang, jadi pikirannya buntu ya. Kemudian ini ada tanggapan dari Ustadz Zainal Abidin. Bagaimana menurut tanggapan Ustadz Zainal Abidin tentang bermadhab? Mari kita simak videonya. madhab itu apa sih? Jalan kita menuju Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau kita ditanya apakah kita wajib bermadhab, pertanyaannya antum bisa bikin jalan sendiri atau tidak? Kalau antum sudah bisa bikin jalan sendiri, nggak usah, karena antum sudah menjadi imam, patut untuk menjadi panutan
bisa membuat jalan sendiri menuju Al-Quran dan Sunnah. Tapi kalau antum tidak punya jalan sendiri, tidak pakai jalan yang ada, kemana? Nyasar. Coba aja antum berjalan, mau kemana? Ke Jawa Tengah. Nggak mau pakai jalan yang ada, nggak bisa bikin jalan sendiri, lewat sawah, belakang rumah orang. Jadi, mazhab itu hanya tempat berjalan menuju Al-Quran dan Sunnah. Dan orang yang tidak mau mazhab, orang yang tidak mau berjalan, tapi maunya tujuan kok nggak nyampe. Mas, pokoknya tujuan saya ke Pekalongan, tapi saya nggak mau lewat jalan semuanya. Gimana? Saya juga nggak punya jalan sendiri, Mas. Ngelamun itu namanya. Benar tanggapan Ustaz Zainal Abidin ini. Jadi bermazhab itu adalah jalan untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Karena kita itu tidak memahami yang seperti pemahamannya ulama 4 mazhab itu. Makanya kita bermazhab mengambil dari salah satu yang 4 itu. Seperti itu Ustadz. Itu baru benar. Dan kenapa pemahamannya Ustaz Zainal Abidin seperti ini? Kenapa? Ini sesuai dengan pemahaman NU Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa beliau sama? Karena beliau itu mantan NU dulu. Mantan NU. Dulu beliau itu adalah Ibnu, makanya masih ada bekas-bekasnya itulah, ada pemahaman bekas pemahaman orang-orang NU, makanya agak ada kesamaan seperti itu. Saya bermazhab, aduh jangan gerahun, cuma sibuk membid'ah-bid'ahkan orang, ya seperti itu akibatnya. Bapak Ibu pemirsa sahabat Hayati yang dirahmati Allah, demikianlah apa yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bermanfaat bagi kita bersama. Apabila ada kesalahan ataupun kekurangan dalam penyampaian tadi, mohon maaf yang besar-besarnya. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.